Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di hari Jumat yang baik ini kita juga mau belajar sesuatu. Boleh dijelaskan dulu Pak Ustadz, sebenarnya apa definisi warisan secara prinsip syariah? Ya, kalau kita berbicara tentang ilmu waris ya, memang waris ini berkaitan dengan ilmu fikih ya. Hukum kewarisan ini sering disebut dengan istilah ilmu faraid, yang mana kata faraid ini adalah jamak dari faridah, yang bermakna sesuatu yang wajib atau yang harus ditentukan. Yang mana menurut para istilah ya merupakan sebuah ilmu tentang metode pembagian harta warisan. Sedangkan kalau kita membahas secara rinci ya tentang waris ini, yang lebih spesifik lagi adalah berpindahnya kepemilikan harta benda yang ditinggalkan oleh seorang mayit kepada para ahli warisnya yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Tidak hanya itu, hukum waris ini pun menentukan siapa saja yang akan mendapatkan harta tersebut atau ahli warisnya dan berapa jumlah bagiannya hingga jenis hartanya. Nah, semua itu dirinci. Jadi memang ilmu waris ini sangat penting karena Allah sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran berapa jumlah yang akan diberikan. Dan Allah sendiri yang menentukan setengah, sepertiga, seperdelapan, dan lain sebagainya. Allah sendiri yang menentukan. Dan Allah sangat memberikan kita apa namanya, kalau kita menentang, yang namanya balasannya adalah neraka jahanam dan kita kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau apa? Kalau kita menentang hukum waris. Oleh karena itu, hukum waris ini jangan sampai dipersalahgunakan oleh kita. Dan juga hukum waris ini kalau kita salah, kita akan sengsara di dunia maupun di akhirat. Dan mungkin hubungan kekeluargaan kita pun akan rusak, berantakan seperti itu. Oke. Oleh karena itu, yang namanya hukum waris memang harus benar-benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sendiri yang banyak menjelaskan. Oke, jadi hukum waris adalah sebuah ilmu yang bisa dipelajari dan juga diterapkan. Nah, bagaimana pembagian waris antara anak perempuan dan juga anak laki-laki, Pak Ustadz? Ya, kalau menurut Al-Quran, menurut hadis, dan menurut para ulama ilmu faraid, itu untuk pembagian anak laki-laki dan perempuan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lizzakari mislu hazil unsayain, kata Allah. Allah mengulang sebanyak 2 kali. Untuk laki-laki itu akan mendapatkan eh, 2 pembagian daripada anak perempuan. Jadi anak laki-laki ini 1 banding 2, mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Artinya anak laki-laki ini lebih banyak. Karena apa? Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menentukan, bukan dari siapa-siapa. Lizzakari mislu hadzil unsayain, untuk anak laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan, seperti itu. Mhm. Nah, nanti kita juga ingin tahu ya Pak Ustadz, tolong dibantu untuk pencerahannya. Ya. Misalnya ada harta yang ditinggalkan oleh orang tua adalah 100 juta, memiliki 4 anak laki-laki, 1 anak perempuan, jadi anaknya ada 5. Nah, ini pembagiannya seperti apa? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu Pak Ustadz, karena nanti penjelasannya boleh disampaikan usai jeda. Saudara tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Ya, saudara. Kompas Bisnis kembali untuk Anda, saudara. Tadi kita sudah berbincang tentang prinsip membagi warisan harta dalam prinsip syariah, dan masih bersama dengan kita saat ini Pak Ustadz Farhan Faris. Pak Ustadz, tadi Anda menyebutkan bahwa warisan untuk anak laki-laki adalah 2 banding 1 untuk anak perempuan. Nah, bagaimana nih kalau kita bikin simulasinya, ada 100 juta yang ditinggalkan oleh orang tua dan memiliki 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Itu pembagiannya akan seperti apa Pak Ustadz? Ya, kalau pembagian 2 banding 1 banding 2 ya antara anak laki-laki dan perempuan, misalkan seorang tua yang meninggal dunia,
memiliki 5 orang anak ya, artinya 4 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan, maka pembagiannya seperti yang ditentukan dalam Al-Quran, anak laki-laki akan mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan. Jadi setiap anak laki-laki, kalau kita kalkulasikan dari yang 100 juta tersebut, maka setiap anak laki-laki akan mendapatkan kurang lebih 22.222.000. Ya, seperti itu. Dan itu semuanya anak laki-laki. Dan anak perempuannya ya kurang lebih, kalau 100 juta berarti kan 11 juta ya, 11.111.000 sekian, seperti itu. Mhm. Agar semuanya 100 juta itu terbagikan semuanya. Yang terpenting sesuai dengan syariat Al-Quran, anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan. Oke, nah Pak Ustadz, nah, kalau itu kan sesuai prinsip Ya, syariah ya, sesuai dengan Al-Quran. Kalau ya. satu keluarga ini, saudara bersepakat untuk membagi rata, apakah diperbolehkan dan apa hukumnya Pak Ustadz? Ya, memang kalau kita berbicara sesuai yang di dalam Al-Quran, di hadis Nabi SAW, dan sesuai ulama ilmu faraid yang menentukan bahwa pembagian ahli waris itu lizzakari mislu hazil unsayain, ya, untuk anak laki-laki ini akan mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Ini sesuai Al-Quran. Tapi ada pertanyaan, bagaimana kalau dibagi rata? Bagaimana hukumnya? Mhm. Nah, ya seperti itu kan. Iya. Jadi pembagian rata ini ada namanya dalam kategori suluh, yaitu damai. Dan ini termasuk dengan syariat juga. Tapi apa? Tapi ada syaratnya. Ada syarat-syarat yang harus dilalui ketika ingin melakukan pembagian rata. Apa syaratnya? Yang pertama, tidak menduga bahwa pembagian 1:2 itu tidak adil. Seperti itu. Ya, ini yang harus diperhatikan. Jadi awas, jadi jangan berkata dalam hati setiap ahli waris pembagian 1:2 itu tidak adil. Jangan berkata seperti itu. Karena apa? Karena ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua syaratnya harus dengan sukarela, ya, harus dengan keikhlasan dari pihak yang lebih besar, khususnya pihak laki-laki. Mhm. Artinya pihak laki-laki ini memberikan keikhlasan, sukarela kepada yang perempuan atau adiknya. Misalkan seperti ini, ya udahlah, seperti seorang kakak berkata, ya udahlah, saya sudah mempunyai eh, rumah yang banyak, ini saya bagi rata aja adil, seperti itu. Jadi ada keikhlasan dari pihak yang lebih besar, dan juga harus diperhatikan tidak ada paksaan. Artinya yang perempuan berucap kepada kakaknya yang laki-laki, ya udahlah kakak nggak usah ngambil 2 bagian lah, kakak kan sudah banyak uangnya, sudah banyak rumahnya. Ya tidak seperti itu. Jadi yang pertama, tidak menduga bahwa pembagian 1:2 itu tidak adil. Jangan menduga seperti itu karena ini ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, harus dari sukarela, keikhlasan dari pihak yang lebih besar. Artinya seorang anak laki-laki yang berkata bahwasanya harta tersebut yang saya bagikan udah saya ikhlaskan, kita bagi rata saja, seperti itu. Jadi Oke. memang ada keikhlasan dan itu termasuk bab suluh kedamaian, Mhm. dan itu diperbolehkan seperti itu. Nah, Pak Ustadz, tadi kan kita sudah bahas soal warisan ya berupa harta. Bagaimana dengan utang? Apakah juga bisa diwariskan? Oh, yang namanya hutang itu tidak bisa diwariskan. Yang namanya warisan itu biasanya harta ya, bukan tanggungan, seperti itu. Ya, jadi seseorang yang meninggal ya, maksudnya kemudian mempunyai hutang ya. Bagaimana eh, apakah ini diwariskan kepada anak-anaknya yang akan membayarkan? Kalau kita berbicara secara syariat, tidak seperti itu. Oke, jadi Hmm. tidak dan jadi penyelesaiannya akan urung rembuk lagi begitu ya untuk Iya, permasalahan utang, bukan iya, diwariskan kepada anak-anaknya. iya. Tapi ketika seorang tua meninggal, ya, mim ba'di wasiyatin yusa biha audain. Allah berkata, sebelum pembagian warisan harus diselesaikan hutang orang tuanya terlebih dahulu. Oh, Kalau orang tua tersebut masih mempunyai
harta. Jadi harus diselesaikan. Jangan dibagikan warisan sebelum apa? Sebelum hutang-hutang orang tuanya terselesaikan. Jadi kan ketika meninggal ada namanya proses pengurusan jenazah ya. Ada misalkan orang tuanya butuh mempunyai hutang, nah itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Sebelum apa? Sebelum adanya pembagian warisan seperti itu. Oke, paham jadinya ya Pak Ustadz. Jadi ketika Ya. ada misalnya orang tua meninggal, diselesaikan dulu permasalahan utang, Nah, iya, baru setelah ada sisanya dari pembayaran utang-utang ini barulah dibagi baru dengan dibagi prinsip seperti itu. syariah di mana anak laki-laki Oke, bagiannya ya. adalah 2 kali dari anak perempuan. Terima kasih Pak Ustadz telah menjelaskan. Pak Ustadz Farhan Faris telah bergabung di Kompas Bisnis. Semoga ilmunya ini juga bermanfaat bagi Amin. kita semua. Terima kasih Pak Ustadz.